Nah, kalau kursus Quran nih, Ustaz, ada nggak sih yang didapat dan manfaatnya kira-kira sama pentingnya nggak dengan seperti kursus umum itu, Ustaz? Baik, kalau kursus Quran ini kita lebih kepada pertama menjaga keikhlasan. Masya Allah. Jadi ada sebuah istilah yang pernah saya baca, nasihat dari guru-guru saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast S-Haki, siaran dakwah syarat hikmah penuh berkah. Sekolah Hafiz Quran, bertauhid, berbakti, cerdas, berakhlak. Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah, hari ini podcast S-Haki kedatangan seorang yang luar biasa. Beliau salah satu pakar pendidikan di dunia pendidikan yang sudah berkecimpung di dunia pendidikan sekitar kurang lebih 10 tahun, betul ya Ustaz ya? Iya, betul. Ya, beliau juga diamanahkan sebagai salah satu pimpinan di lembaga Quran, pendidikan khusus Quran khususnya. Nah, beliau adalah Ustadz Hendra Hudaya, LC MPD. Beliau Direktur Sekolah Hafiz Quran. Alhamdulillah. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah bakhair. Masya Allah. Sibuk apa Ustadz hari ini Ustadz? Alhamdulillah, untuk sementara ini kita masih terus berdakwah walaupun Masya masih Allah. dengan online insyaallah. Betul Ustadz. Pandemi begini dakwah tetap jalan Tetap ya, Ustadz? berjalan Masya insyaallah. Allah. Gimana Ustadz untuk SHQ-nya sendiri nih? Tetap dengan konsep Qurannya Ustadz ya? Insyaallah. Walaupun dalam keadaan pandemi. Kita masih istiqomah. Karena Masya Quran Allah. itu sangat relevan di setiap saat, di setiap waktu dan tempat. Ustadz, betul. Alhamdulillah saat ini kita sudah mengadakan podcast, saya sedang mengadakan podcast dan untuk membuat podcast ini kita sudah mengikuti protokol kesehatan Zat. Mantap, Alhamdulillah. mantap. Jadi kita sudah mengikuti protokol kesehatan seperti jaga jarak ini. Betul. Sudah 1 meter Zat ya. Ya. Terus yang kedua, ketika kita mau masuk ruangan kita sudah cuci tangan dan ada hand sanitizer yang disediakan untuk tamu dan narasumber seperti kita yang saat ini ada dan para kru yang ada, kita sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi yang kita hadirkan di sini insya Allah sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Terlepas dari itu juga kita sama-sama berdoa agar terhindar dari segala macam penyakit. Betul ya Ustaz ya? Ya itu Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, kita hari ini kita mau bahas sebuah topik yang sedang hangat mungkin Ustaz ya. Cukup banyak yang penasaran dengan sebuah lembaga kursus Quran. Betul. Jadi topik yang kita mau angkat itu mengenai program Bimbel, bincang-bincang masalah belajar dengan judul Kursus Quran apaan sih? Nah, gitu Ustaz. Jadi kenapa kursus Quran ini harus ditanya Ustaz? Apaan sih gitu ya? Karena memang nggak banyak orang tua di luar sana, khususnya anak sendiri Ustaz ya. Selaku orang tua yang punya anak di usia yang sudah mau masuk ke usia pendidikan. Iya, betul. Jadi banyak orang tua kita nih mikir kalau kursus Quran itu apaan ya? Nah, atau ada nggak sih kursus Quran gitu Ustaz ya? Atau mungkin nggak pernah ada dalam orang tua ya? Betul Ustaz. Iya, karena selama ini mungkin orang tua tahunya kursus bahasa Inggris, matematika, menyetir dan sebagainya. Ini fenomena baru berarti ya kursus Quran ini. Nah, kita pingin angkat ini. Iya, insyaallah. Dan yang kita mau bahas juga, kita pingin bahas kursus Quran itu seperti apa. Yang kedua juga kita pingin tahu nih, ada nggak sih sebuah lembaga yang mengadopsi kursus Quran? Baik. Nah, yang kita pingin coba bahas, salah satu contoh prototipenya mungkin kita pingin ambil di lembaga yang antum pimpin Ustaz. Sekolah Hafiz Quran, betul ya Ustaz ya? Alhamdulillah. Nah Ustaz, kalau kursus Quran ini, kalau lembaga kursus itu kan seperti sebuah lembaga yang membahas sebuah keilmuan khusus. Betul ya Ustaz ya? Yang mana tujuan nantinya itu adalah menciptakan peserta didik ini mahir atas ilmu tersebut yang secara khusus. Betul Ustaz. Nah, kalau SHQ ini termasuk lembaga kursus atau bukan Ustaz? Baik, alhamdulillah. Baik, sebelum ke arah sana, coba saya masuk dulu untuk menyepakati cara pandang kita bersama tentang Quran dulu. Iya, betul. Kalau saya tanya, ketika SD atau SMP, SMA, kita kan belajar ya. Betul, Ustaz. Belajar matematika, belajar bahasa Indonesia, apalagi ada PMP dulu ya, pendidikan moral Pancasila. Kalau tidak salah. Saya belum dapat ngalamin ya. Kalau saya masih ngalamin itu. Itu iya, hampir semuanya ada buku-bukunya. Sampai kuliahan pun setiap mata kuliah ada bukunya. Tapi pertanyaan saya adalah, kira-kira dari sekian banyak buku, ada nggak sampai sekarang buku itu dibaca ulang? Dibaca ulang saja? Iya, misalkan matematika kelas 1 atau fisika SMP, kira-kira
antum pernah nggak baca kembali saat ini? Jangankan gitu. Dibaca, Ustaz. Ada bukunya aja belum tentu, Ustaz. Itu nggak ada bukunya sekarang betul, ya. Tapi Masya Allah. Dan dimakan rayap mungkin. Betul. Tapi ada satu buku di mana sejak kita mungkin TK, SD, SMP dan sampai sekarang buku itu kita buka dan nggak pernah bosan-bosan. Apa tuh, Ustaz? Dan buku itu adalah Al-Quranul Karim. Maka untuk Quran ini ternyata kita butuh yang namanya fokus. Nah, di antara wasilahnya adalah kursus Al-Quran. Supaya fokus bisa belajar, memahami, dan ujungnya adalah mengamalkan Quran itu sendiri. Jadi memang Quran, kalau kita mau belajar Quran tuh selain harus khusus, fokus, emang harus ada lembaga yang khusus ya, Ustaz ya? Betul. Karena selama ini mohon maaf kalau saya lihat di sekolah-sekolah, baik itu sekolah umum ataupun sekolah yang berbasis Islam seperti SD dan sebagainya, ada kurikulum Qurannya, tapi tidak fokus. Mungkin satu pekan hanya 1 jam dan sebagainya. Akhirnya si anak tidak fokus dengan Qurannya. Karena ini hanya program sampingan. Tapi ketika kita membuat sebuah lembaga atau sebuah instansi di mana di lembaga tersebut kita fokus Quran saja, maka insya Allah lahirlah generasi Quran yang kuat. Insya Allah. Masya Allah. Menarik nih, Ustaz. Kalau kita bahas mengenai sebuah lembaga kursus Quran, Ustaz. Menarik. Karena gini, Ustaz. Kalau di luar sana, materi umum, matematika, bahasa Indonesia sudah ada, Ustaz ya. Bahasa Inggris sudah ada yang terkenal. Kita sama-sama tahu. Nggak usah sebut merek. Gitu, Ustaz ya. Terus ada lembaga kursus matematika, bahasa Inggris dan lain-lain. Nah, mereka itu ketika keluar mengeluarkan sebuah kayak hasilnya tuh kayak ijazah atau bukan ijazah ya, kayak sertifikat yang itu dimanfaatkan oleh para peserta didik misalnya untuk peningkatan karir, gitu saja ya. Peningkatan misalnya dia mau keluar negeri untuk kuliah atau bekerja dan lain-lain, harus mengikuti dan ada sertifikat itu sebagai syarat. Nah, kalau kursus Quran nih, Ustaz, ada nggak sih yang didapat dan manfaatnya kira-kira sama pentingnya nggak dengan seperti kursus umum itu, Ustaz? Baik, kalau kursus Quran ini kita lebih kepada pertama menjaga keikhlasan. Masya Allah. Jadi ada sebuah istilah yang pernah saya baca, nasihat dari guru-guru saya, di antaranya adalah dulu kita itu belajar di masjid-masjid. Ketika belajar dipindahkan ke sekolahan, maka hilanglah ketawaduan dan keberkahan. Kemudian dulu kita ini belajar ya tidak pakai kursi, tidak pakai meja, seadanya, lesehan. Tapi ketika sudah ada kursi, sudah ada meja, hilanglah ketawaduan kepada guru kita. Masya Allah. Kemudian ketika, mohon maaf, sekolah tersebut ada ijazahnya, dan kita mengajar ijazah tadi, hilanglah keikhlasan. Maka penting di sini, di lembaga kursus Quran terutama, memang tetap kita ada legalitas pendidikan seperti sertifikat. Jadi ini legal ya, Ustaz ya? Betul. Tetapi yang paling penting adalah peserta didik puncaknya adalah mendapatkan sanad. Sanad apa tuh, kira-kira? Sanad itu artinya tangga atau tahapan-tahapan supaya bacaan Quran ini atau hafal Quran ini sampai kepada sumbernya, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti jelas sumbernya, Ustaz. Betul. Iya. Bukan dari guru A, Karena B, C. ternyata tradisi para ulama pun itu mereka tidak mendapatkan ilmu kecuali ada sanadnya. Ini dari siapa dapatnya? Berarti penting, Ustaz ya? Penting. Gitu. Lebih dari ijazah bahkan. Masya Allah. Nah, gini, Ustaz. Kalau tadi kita bandingkan lembaga kursus Quran dengan lembaga kursus umum yang lain, Ustaz. Nah, sekarang kalau anak pribadi misalnya mau nanya gini, Ustaz. Mewakili mungkin ya sebagian beberapa orang tua, lembaga kursus Quran itu sama nggak sih dengan kayak rumah Quran? TPA, Taman Pendidikan Quran, Raudhah Quran, dan lain-lain. Nah, sama nggak kira-kira, Ustaz? Baik, pada prinsipnya tujuannya mungkin sama. Tujuannya sama. Lebih kepada pola dan kurikulum yang kita fokuskan. Tetapi ketika saya pikirkan kembali, ini harus ada nih semacam lembaga atau tempat, walaupun itu tidak formal secara legalitas pendidikan di negara kita ini, setidaknya ada istilahnya itu kehusyuan atau kefokusan si peserta didik dalam belajar Quran. Maka saya tuangkan dalam kursus Quran tersebut supaya kurikulumnya jelas, jenjangnya jelas, durasi dalam seharian jelas. Jadi si guru pun ketika mengajar itu jelas apa yang disampaikan di hari itu, tertata dan terpola seperti itu. Pengembangan dari TPA, rumah Quran dan lain-lain yang dikelola lebih baik dan profesional. Walaupun tentunya sudah baik. TPA, rumah Quran dan lain-lain. Menarik nih, Ustaz, makin menarik.
kita mungkin mau bahas tentang lembaga yang Antum pimpin, Ustaz. Baik, insyaallah. Sekolah Hafiz Quran. Yeah. Tadi Antum sudah ceritakan Sekolah Hafiz Quran itu salah satu lembaga kursus Quran yang Antum ternyata itu mengelola kurikulumnya berdasarkan observasi terlebih dahulu. Yeah, betul. Karena pengalaman Antum sebagai praktisi pendidikan, mengajar TPA dan lain-lain. Nah, kalau Sekolah Hafiz Quran ini sejarah mulai berdirinya, Ustaz, atau misalnya latar belakang kenapa harus didirikan lembaga Sekolah Hafiz Quran ini, kenapa, Ustaz? Baik, kalau tidak salah 5 tahun yang lalu. 5 tahun? Iya, 2015. 2015 berarti. Saya bersama Kiai Haji Bakhtiar Nasir dalam format acara Hafiz Indonesia pertama kali. Disiarkan di salah satu stasiun televisi yang mainstream, alhamdulillah itu booming. Setiap Ramadannya. Ternyata setelah pasca acara tersebut, banyak respon orang tua yang ingin menjadikan anak-anaknya itu seorang hafiz Quran. Allah. Jadi mengikuti fenomena pada saat itu. Betul. Iya. Maka ketika itu Ustaz Bakhtiar berpikir keras, kemudian ditumpahkanlah ya dengan saya pribadi untuk merancang sebuah lembaga yang fokus kepada Quran. Masya Allah. Maka lahirlah yang namanya Sekolah Hafiz Quran. Seperti berarti itu. Menjawab keinginan masyarakat, umat, untuk menciptakan sebuah lembaga yang secara serius menciptakan generasi Quran gitu saja. Masya Allah. Tahun 2015 hingga sekarang tahun 2020. Saat ya. Kalau Sekolah Hafiz Quran ini, saat kalau misalnya menjawab tantangan umat sebagai pencetak generasi Al-Quran. Nah, selama 5 tahun ini kurang lebih sudah menciptakan berapa, kalau saya bilang alumni mungkin bukan alumni saat ya, tapi sudah sejauh mana gitu saat ya lembaga Sekolah Hafiz Quran ini menjadikan sebuah anak itu menjadi sebuah ahli Quran gitu Ustaz. Nah, ahli Qurannya tuh takarannya semana gitu Ustaz. Kurang lebih kayak gimana Ustaz? Mungkin S.Taki ini bukan segala-galanya, tapi S.Taki bisa menjadi awal dari segalanya. Baik, dari beberapa pengalaman di lapangan, dan alhamdulillah sekarang sudah ada 5 cabang, baru 5 cabang insyaallah. 5 cabang Ustaz. Dan kita targetkan setiap ibu kota atau setiap provinsi atau setiap kabupaten bahkan sudah harus ada S.Taki-nya. Masa kita kalah dengan waralaba yang sudah menyebar di mana-mana. Lembaga khusus yang lain. Betul, dan sebagainya. Baik, kalau kita lihat hasil didikan kita ini selama 5 tahun, taruh saja mungkin di antara peserta didik, dan ternyata peserta didik ini tidak hanya yang mungkin secara fisik normal. Kalau normal itu biasa, tapi ada yang luar biasa. Normal di dalam arti bentuk tubuh, fisiknya dan sebagainya itu normal, itu kan biasa. Tapi ada yang luar biasa, yang mungkin ini adalah sindiran buat kita yang secara fisik ini normal. Masya Allah. Sebut saja Ananda Rizka. Ananda Rizka. Betul. Itu di Ananda Rizka. Di 2 tahun yang lalu tidak salah. Itu beliau adalah salah satu peserta didik kita, dan Allah berikan kelebihan. Catatannya kelebihan berupa apa? Kekurangan dalam pendengaran. Itu dianggap kelebihan Ustaz. Kelebihan. Masya Allah, saya karena baru ternyata itu, Ustaz. Dengan kelebihan yang diberikan ini, si anak bisa fokus. Yang ia dengarkan hanya ayat-ayat suci sesuai dengan fitrah jati dirinya. Maka orang tuanya tergerak untuk fokus membacakan, memperdengarkan, sehingga telinganya yang secara fisik katanya tidak normal, tunarungu secara fisik itu kan ya. Orang-orang itu tunarungu. Tetapi pertanyaannya adalah, bisa jadi yang tunarungu adalah kita. Bagi anak Rizka luar biasa. Bukan hanya bacaannya, hafalannya, tapi kesehariannya pun itu adalah efek dari Quran yang dihafalkannya. Itu yang pertama. Yang kedua ada juga Ananda namanya yang di Bandung, S.Taki Bandung. S.Taki Bandung, itu daerah Bandung. Iya, daerah Bandung. Itu ada anak peserta didik kita ini secara fisik pun itu di luar batas normal. Dan usianya itu luar biasa, sudah tua tetapi masih kekanak-kanakan. Tetapi luar biasa, dari sejak tidak mengenal huruf, apa itu alif, ba dan sebagainya, sekarang alhamdulillah sudah bisa baca, dan tidak hanya asal baca tapi paham yang dibaca. Ini dewasa apa. Nih usia berapa nih Ustaz, kalau boleh tahu Ustaz? Maaf Ustaz. Kalau tidak salah bocorannya sudah sekitar 25 tahun sekarang. 25 tahun Ustaz. Ya, tapi ada keterbatasan secara psikologi, secara fisik dan sebagainya. Jadi kayak anak-anak gitu lagi. Betul gitu. Masya Allah luar biasa, dan memang bicaranya tertahan, terbata-bata dan sebagainya. Tapi Allah berikan kelebihan yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Dan masih banyak anak-anak peserta didik kita yang dengan keterbatasan waktu. Contoh misalkan ada keluarga
saya kenal Alif Afan. Ini adik Ananda kakak. Alif. Iya, Masya Allah. Alif Afan ini semoga dikasih kesehatan. Dengan keluarga yang super sibuk, ya. Orang tuanya seorang dokter, ayahnya dokter, ibunya dokter, tapi masih menyempatkan berquran bersama anaknya. Bayangkan, sekolahnya di formanya aktif. Dan dia masuk ke kelas kita ini di kelas weekend. Hanya belajar Sabtu dan Ahad. Mengorbankan waktu rekreasi mereka untuk berekreasi rohani berupa Quran. Masya Allah. Akhirnya apa? Hanya 2 hari sepekan, tapi targetan harus sama dengan yang kelas biasanya. Tapi luar biasa efeknya apa? Targetan tercapai, akhlaknya terjaga, dan keberkahan tentunya dirasakan oleh keluarga tersebut. Ini efek dari Quran yang berfungsi di keluarga tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Maka dari itu ya Ustaz ya, lembaga kursus Quran itu yang paling membedakan, yang esensial paling membedakan dari lembaga kursus umum yang lain adalah objek ilmunya ya Ustaz. Betul. Karena ini benar-benar kalam Allah ya Ustaz. Betul. Yang pastinya siapapun yang belajar maupun mengajar itu ada nilai lebih dibandingkan dari pelajaran umum tadi ya Ustaz. Betul. Masya Allah. Menarik nih Ustaz, makin menarik bincang-bincangnya masalah belajar ini. Tadi Antum sudah memberikan sebuah kayak kita memberitahukan bahwa ternyata dari Quran itu banyak keajaiban-keajaiban kepada anak-anak. Nah, yang paling penting kalau kita membahas sebuah kursus Quran tadi yang dikelola dengan baik, profesional, terarah dan terukur. Kalau di lembaga sekolah Hafiz Quran ini, Ustaz, bagaimana sih kurikulumnya? Nah, karena kan kurikulum penting, Ustaz. Karena kurikulum adalah sebuah pondasi awal untuk membentuk karakter anak ya, cara pembelajaran, metode pembelajarannya. Kurikulumnya itu gimana, Ustaz? Pertama, yang kita tekankan itu sebelum kurikulum adalah keberkahan dari para pengajar dan pengurus sekolah Hafiz Quran. Itu saja dipikirkan ya, Ustaz ya? Dipikirkan. Masya karena Allah. Berdampak. Sangat. Walaupun metode keren, gitu kan ya, manajemen profesional. Tapi kalau tidak ada keberkahan, jangan harap. Maka di sini penting diisi dulu ruhiyahnya supaya keberkahan itu berada di lingkungan tersebut. Dari mulai penjaga kebersihannya, staf keuangannya, guru-gurunya, manajerial, semuanya itu menjaga keberkahan itu terjaga. Baru kita bicara masalah kurikulum. Kurikulum bisa kita setting, tapi keberkahan pondasi. Betul. Kalau keberkahan itu sebuah keniscayaan yang tidak boleh dilewatkan. Baik, bicara kurikulum, tahapannya tadi saya sebutkan di awal, kita harus punya perencanaan yang matang. Betul, Ustaz. Karena kita akan mendidik ya anak yang secara fitrah itu memang sudah ada nilai-nilai Quran sejak dalam kandungan ibunya. Sudah ada, Ustaz. Walaupun belum dibentuk. Betul. Karena tercipta dalam keadaan fitrah, maka kita harus bisa mempertahankan kefitrahan atau kesucian anak tersebut. Dan ternyata nutrisi yang dibutuhkan untuk menyeimbangkan kefitrahan tersebut adalah Al-Quran sebagai ayat-ayat fitrah itu. Nah, maka kurikulumnya pertama adalah kita didik peserta dari mulai tidak tahu menjadi tahu. Sudah tahu menjadi bisa. Dari bisa menjadi faham. Dari faham menjadi hafal, dan puncaknya adalah mengamalkan. Nah, maka di sini ke tahap mengamalkan. Nah, maka kita kurikulumnya kita bagi 2 bagian dulu. Pertama adalah tahap membaca. Jadi si anak sebelum menghafalkan Quran, kita fokus dulu benar membaca. Jadi tidak asal membaca, tapi harus benar membaca. Dari mulai melafadzkan huruf-huruf hijaiyah, dari alif sampai ya harus benar. Karena terutama kita ini lisan, bukan lisan Arab, ya. Ada lisan Sunda, Sumatera, Jawa dan sebagainya, sehingga ketika mengucapkan lafaz Al-Quran ini khawatir lisan suku masing-masing terbawa. Jadi ngaruh, Ustaz ya. Ngaruh, betul. Orang Sunda dengan latah fa-nya yang rapet gitu kan ya, dan sebagainya. Ini kan kita harus renov kembali. Tapi kalau anak kecil ini sebenarnya sangat mudah sekali, karena anak kecil ini memorinya masih kosong. Nah, maka kita input dengan benar. Nah, maka ini penting nanti peran orang tua di rumah, kemudian teman-teman di lingkungannya, ini khawatir mempengaruhi. Nah, maka dari itu, kurikulum pertama adalah fokus di tilawahnya. Tilawah itu apa tuh, Ustaz, kalau boleh tahu? Mungkin banyak yang belum tahu. Iya, tilawah itu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Dari level 1 sampai level ke-6, itu kita fokus tilawah. Ini pun yang 6 level ini kita bagi 2. 3 level pertama itu fokus kita menggunakan kitab namanya seperti ini. Ini ada kitabnya. Fathur Rahman. Itu fokus untuk membaca Al-Quran.
Setelah 3 level dihabiskan, masuk level keempat, 5 dan 6 itu fokus membaca Al-Qur'annya. Jadi sebelum Quran kita suguhkan dulu buku Fathur Rahman yang mengajarkan anak cara membaca dengan benar, seperti itu. Itu di level pertama. Baru berikutnya adalah marhalah atau level menghafal. Seperti itu. Ya. Kalau sudah benar bacanya, menghafalnya mudah. Benar, tapi kalau bacanya masih belepotan, yang dihafal bisa jadi bacaan yang salah. Seperti itu. Jadi walaupun ada santri yang calon santri masuk saat ke Ashaki dan dia sudah bisa baca Quran, betul, tetap harus melalui prosedur tadi ya Ustaz ya? Betul. Jadi untuk santri baru ini, walaupun sebelum masuknya dia sudah punya background bisa baca Quran, tapi prosedur yang kita lakukan adalah ada yang namanya placement test. Placement test. Apa tuh Ustaz placement test? Penempatan level. Penempatan. Jadi tidak langsung karena dia sudah bisa baca Quran langsung ke level sekian, enggak juga. Langsung dites dulu ini pasnya di level berapa. Dan kita terima level 1 dan level 3. Level 1 ini adalah untuk kategori santri atau calon santri yang memang tidak atau belum bisa baca sama sekali. Atau bisa baca tapi terbata-bata. Dia harus mengawali dari level 1. Ada level 3 ini bagi santri baru yang sudah ada basic membaca Quran tapi mungkin harus diperbaiki. Kenapa kita level 3? Karena level 3 ini si santri harus kita berikan metode Fathur Rahman dalam level tersebut. Menarik nih Ustaz, kalau kita bahas mengenai kitab Fathur Rahman. Iya. Kalau mungkin teman-teman sahabat surga di luar sana melihat bukunya ini, tulisannya bahasa Arab semua Ustaz. Betul. Nah, betul. Ini memang anak kecil itu mampu nggak sih Ustaz memahami apalagi isi kitabnya tuh bahasa Arab semua? Apa karena pengajarnya sudah mahir bahasa Arab semua? Iya, betul. Atau memang karena metode dari si kitab ini yang memudahkan? Nah, gimana Ustaz? Sebenarnya ini adalah metode jadul ya, metode lama. Jadul. Ini sudah mengalami istilahnya itu inovasi-inovasi pengembangan-pengembangan. Iya. Jadi yang kita kenal waktu saya kecil ada namanya metode Baghdadiyah. Baghdadiyah. Mungkin antum pernah mendengar metode itu, Baghdadiyah. Metode Baghdadiyah saya belum terlalu paham, tapi yang saya pernah belajar dulu itu adalah Iqra. Iqra ya. Kalau Iqra itu berarti saya sudah masih pesantren itu. Iqra. Iya. Jadi ketika masih kecil ini ada metode Baghdadiyah. Itu yang mengenalkan hijaiyah, kemudian harokat a, i, u, ba, bi, bu, ta, ti, dan sebagainya. Dimodifikasi oleh tim dari Fathur Rahman ini sehingga terbentuklah atau terwujudlah buku Fathur Rahman. Masya Allah. Ternyata yang bisa kita ambil adalah polanya. Polanya, Zat. Iya. Jadi yang kita lihat di buku ini metodenya adalah bagaimana belajar Quran dengan menggunakan pola. Dan polanya ini ternyata adalah pola baca Quran 30 juz. Itu dengan 20 kondisi. Waduh, saya satu aja masih bingung tuh satu gimana tuh. Makanya masuk ke Ashaki. Masya Allah. Insya Allah. Mengenai kitab Ustaz ya. Iya. Kalau tadi pertama kalau misalnya kita diawali dari cara membaca dulu, gitu Ustaz. Nah, bagaimana dengan metode menghafalnya Ustaz? Baik. Nah, untuk menghafal itu sangat mudah sekali. Mudah Ustaz ya? Iya, mudah. Masya Allah. Iya. Berarti saya kayak bisa sih, masih bisa. Gampang. Mungkin dalam hitungan detik ini antum bisa apa surah Ar-Rahman setengahnya. Ya, coba aja hafalkan. Jangan disuruh coba, Ustaz. Ya, coba hafalnya. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, untuk menghafal itu mudah. Karena Quran itu sebenarnya kalimatnya diulang-ulang. Ya. Diulang-ulang. Dan saya bisa menjamin antum bisa hafal surah Ar-Rahman dalam sekian detik itu dengan cepat. Masya Allah. Minimal gimana tuh, setengah surat. Caranya gimana tuh? Caranya coba ada ayat Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Coba. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hafal ayat ini sudah setengah surat. Satu ayat, Set. Iya, tapi sudah setengah surat. Karena ayat tersebut diulang-ulang sebanyak 31 kali. Masya Allah. Itu ternyata maksudnya. Dan saya baru hafal satu ayat, kenapa bisa hafal setengah surat? Oh itu. Karena kalimat-kalimat Quran itu terulang-ulang. Berarti kalau dijumlahkan yang ayatnya ayat itu kurang lebih 6.600 sekian, itu ternyata bisa jadi setengahnya mungkin saja karena diulang-ulang. Bahkan kurang seperti itu. Maka di sini menghafal tuh mudah. Nah, ternyata yang lumayan agak perhatian kita adalah menjaganya. Untuk metode menghafal di lembaga Ashaki ini
setelah si anak ya kita tes mampu membaca Quran dengan benar. Dengan kitab Fathur Rahman ini sebenarnya dulu ya kita tes dengan benar, tidak ada kesalahan sedikit pun. Dan itu di store ya? Distorkan. Dan dia sudah menyetorkan tilawah 30 juz. Nah, jadi setelah buku ini tidak menghafal dulu ya, tapi harus membaca dulu tilawah ya dari surah Fatihah sampai An-Nas. Kalau berdasarkan kurikulum sampai dia store 30 juz, berapa durasinya lama Zat? Baik, ini dihabiskan dalam 3 level. 3 level. Kalau ini level 1 sampai 3, ini level 4, 5 dan 6. Berarti berapa lama itu Zat? Itu sekitar satu levelnya 6 bulan, berarti sekitar 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. 18 bulan. Insyaallah. Baru diajarkan menghafal Al-Quran. Walaupun di level-level 6 pertama pun kita berikan hafalan. Tetapi sifatnya ditalkinkan, dibacakan, belum mandiri. Tapi kalau sudah masuk di level ke-6, level 7 mohon maaf, setelah hatam tilawahnya, maka si anak diberikan amanah untuk menghafal. Dan menghafalnya dengan cara apa? Si anak tidak merasa sedang menghafal. Jadi si guru cukup gini, nak coba baca ayat ini 10 kali. Dibaca baca aja 10 kali. Kemudian tutup Quranmu. Coba baca lagi. Itu sudah menghafal. Ternyata dengan banyak membaca, itu sedang menyimpan memori dan itu kan hafal, insya Allah. Saya tanya Mas Alwa, gimana? Al-Fatihah sudah hafal kan ya? Alhamdulillah Zat. Udah hafal ya? Bisa sholat. Saya tanya, itu dulu pernah menghafal surah Al-Fatihah? Kayaknya nggak pernah. Secara serius menghafal nggak pernah kayaknya. Tapi apa? Sering membaca kan? Betul Zat. Itu kata kuncinya. Sering membaca, mudah menghafal. Itu yang dicontohkannya. Betul, seperti itu. Masya Allah. Jadi menghafal itu mudah dengan cara apa? Sering membaca dan diulang-ulang. Ya minimal 10, 20 sampai 40 kali. Oh, itu matang itu. Baik. Betul sih, seperti itu. Memang kalau kita baca akhirnya terekam di sini saja. Dan akhirnya itu juga lebih sulit untuk dilupakan. Iya, betul. Iya. Nah, menarik Ustaz. Kalau tadi nih kita membaca itu 1 tahun setengah, bisa menghatamkan 30 juz, saya membayangkan gini Ustaz. Jadinya kayak anak kecil yang misalnya masuk usia berapa Ustaz? Mohon maaf, kalau 3 tahun minimal ya? Minimal 30. 3 tahun dia masuk ke SHQ, belum bisa sama sekali. Iya. Dia sampai bisa baca Quran, sampai dia storekan dan 30 juz gak gurunya. Dan itu hanya dalam jangka waktu 1 tahun setengah. Berarti anak usia 4 tahun setengah sudah hatam baca Quran, Zat? Baik. Jadi kalau hitungan SHQ dia, pertama belajar baca 1 tahun setengah, 3 level. Kemudian store tilawah 1 tahun setengah, 3 level lagi. Berarti sudah berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Hatam Fathur Rahman. Baca dengan benar. Hatam tilawah Quran dengan benar. Di tahun ke-4 berarti ya. Tahun ke-4 ya, level ke berapa? Ke-7 berarti. Itu baru mulai menghafal. Kalau misalkan anak antum usia 3 tahun masuk ke SHQ, usia 6 tahun sudah hatam tilawah dengan benar. 6 tahun maksudnya Iya. Baru di tahun ke-7-nya itu usia 7 tahun sudah mulai menyicil hafalannya. Masya Allah. Berarti Ustaz, usia SD dia sudah, sebelum masuk SD sudah hatam. Nah, ini target kita nih. Bagaimana si anak ini masuk SD sudah hatam tilawah minimal dan punya hafalan setidaknya juz 30 dan 29. Malu saya bertanya karena banyak fenomena ternyata di luar sana. Betul. Yang orang tuanya sibuk ya Sat ya. Mereka bahkan belum tentu mungkin menghatamkan Quran Sat. Secara store Sat ya. Kalau menghatamkan pribadi, nah saya mungkin sudah pernah Sat. Tapi kalau saya betul Sat. Kalau saya store kan tilawah dan dibetulkan sama gurunya saya kayaknya belum pernah tuh Sat. Itu anak masuk SD sudah hatam Sat. Itu kita targetkan seperti itu. Itu yang disebut dengan kursus Quran ya Sat. Betul, ya? Yang terpola terukur ya Sat. Ya? Oh iya benar. Itu ternyata yang membedakan kursus Quran dari seperti rumah Quran, terus TPA dan lain-lainnya. Ada pengembangan di sana Sat ya. Betul. Masya Allah. Nah, tadi dari segi membaca Sat. Kalau dari segi menghafalnya Sat. Tadi butuh durasi berapa lama Sat sampai dia hatam 30 juz Sat? Kalau kurikulum menghafal ini sebenarnya kita longgarkan ya, kembali kemampuan anak. Tetapi di samping itu tetap kita ada kurikulumnya. Secara kurikulum di 3 tahun berikutnya, jadi 3 tahun si anak fokus membaca dengan 2 kitab ini, Fathur Rahman plus tilawah Quran. 3 tahun berikutnya fokus menghafal. 3 tahun kita berikan kesempatan. Tapi ketika si anak adanya percepatan, akselerasi, itu tidak mustahil
1 tahun bisa hatam. Nggak mustahil. Berarti itu bisa lebih mudah Ustaz ya? Bisa lebih mudah. Karena memang pondasi di awal dibangun di bacaan yang benar tadi Ustaz. Apalagi si anak tadi fokus. Dengan kursus Qurannya. Menarik Ustaz. Betul. Karena pengalaman pribadi, waktu saya kuliah di Kairo, saya sekamar dengan hamba Allah juga. Masya Allah. Dan dua hamba Allah ini sedang baca Quran dan menghafal Quran. Sama-sama hafal Quran. Yang satu ini fokus seorang Quran terus, dan yang satu ini sampingan. Hanya diiseng-isengin gitu. Ada kadang sibuk organisasi dan sebagainya. Tapi dia nyetor Quran juga. Ternyata yang cepat itu yang hamba Allah ini, Masya Allah, luar biasa. Jadi kalau kita fokus, khusyuk, itu akan Allah berikan kesempatan yang luar biasa. Masya Allah, luar biasa. Nah, tadi tilawah sudah terus menghafal, ternyata waktunya itu tidak bisa dibilang relatif ya Ustaz. Tergantung fokus anak, fokus orang tua membantu. Nah, menyangkut orang tua nih Ustaz. Kursus Quran SHQ ini, sekolah hafiz Quran ini, itu murni karena memang kemampuan kurikulumnya, metode yang baik, dan karena terukur tadi, atau memang di sana dimasukkan juga peran orang tua itu untuk membantu si anak Ustaz? Baik, ini mungkin yang membedakan antara SHQ dengan yang lainnya, dan mungkin kita programkan. Begini, keberhasilan anak itu terpaku kepada 3 komponen. Betul. Pertama, lembaganya dengan kurikulumnya. Yang kedua adalah peran guru. Yang ketiga adalah orang tua. Orang tua, menarik. Penting sekali ya. Betul. Jadi di sini ini bukan bengkel. Maksudnya apa tuh Ustaz? Saya takutnya salah paham. Kalau misalkan kayak bengkel ini kan mobil penyo minta diberesin, dimasukkan ke bengkel, gitu kan ya. Keluar benar. Betul. Sekarang saya punya anak nggak bisa baca, dimasukin ke SHQ biar bisa baca ya. Bisa baca. Terus anaknya, orang tuanya mendiamkan begitu saja. Yang penting saya bayar. Bayar dan sebagainya. Di SHQ nggak seperti itu. Bagaimana Ustaz maksudnya itu? Baik. Jadi ada keterlibatan orang tua dan orang tua dibekali. Maka kita buka program sekolah orang tua di SHQ ini, namanya QVC, Quranic Parenting Center. Quranic Parenting Center. Betul. Di sini kita ajarkan sama persis dengan pelajaran di sekolah anaknya, baik itu foto rohmannya, dengan pelajaran tajwid Qur'annya dan sebagainya, tapi mungkin tidak pakai seragam, gitu kan ya. Karena aneh ya, berbeda, gitu kan. Kalau pakai begini ditenteng. Betul. Tapi secara esensi, jadi si orang tua pun harus memahami dan menguasai metode yang diberikan di sekolah. Dan bahkan hafalannya pun kalau bisa seimbang, kalau bisa lebih dikit gitu kan ya. Seperti itu. Jadi untuk mengemas yang waktu di rumah tadi saja. Betul. Iya. Maka ada media di antaranya adalah speaker itu. Ini untuk penguatan mengulang-ulang hafalan anak di rumah. Ketika waktu istirahat pun, ketika waktu main pun, ketika waktu tidur pun, itu on terus. Sehingga si anak telinganya itu yang diperdengarkan, yang ia dengarkan adalah lantunan Quran. Bisa diulang-ulang. Misalkan satu ayat, ya. Misalkan surah surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Sehari-hari terus itu aja matang itu. Jadi ini merojaah kuping Ustaz ya. Betul. Merojaah kuping. Iya betul Ustaz. Baik. Berarti peran orang tua penting Ustaz. Karena gini Ustaz, anak saya kan juga usia saat ini mau masuk ke 4 tahun Ustaz. Sudah mau masuk ke usia pendidik. Artinya sudah bisa nih Ustaz masuk SHQ Ustaz ya. Insyaallah siap. Nah, kadang kita kan sibuk bekerja juga Ustaz ya. Betul. Nah, khawatir kalau kita hanya menyerahkan saja. Tadi SHQ bukan bengkel gitu kan. Kalau saya diminta untuk ngajarin anak, saya belum cukup ilmu saat untuk mengajari anak. Maka di situ SHQ juga menjawab tantangan tadi Ustaz ya. Oh, menarik Ustaz ya. Jadi enggak ada alasan bagi orang tua untuk tidak bisa. Betul, karena banyak orang tua yang akhirnya menyerahkan saja ke lembaga untuk saya nggak mau tahu anak saya masuk sini, saya sudah bayar, keluar harus baik, harus pinter gitu. Ternyata tidak dia sakit. Tapi ada juga tipe orang tua seperti itu dan kelihatan hasil output anaknya. Bagaimana perbedaannya? Berbeda Ustaz. Berbeda. Mungkin targetan nggak tercapai. Otomatis tentu lebih baik yang tadi peran orang tua dibantu itu Ustaz ya. Di antaranya hasil mungkin ya tadi yang saya sebutkan keluarga Alif Afan. Walaupun dia porsinya hanya 2 hari dalam sepekan di weekend Sabtu Ahad, tapi karena para orang tua yang terlibat langsung terjun, maka si anak targetannya bisa melebihi peserta yang masuk kelas reguler. Masya Allah, luar biasa. Berbicara kelas nih Ustaz, tadi reguler dan weekend. Kalau di lembaga kursus SHQ ini, pilihan kelasnya bagaimana? Mengikuti sekolah formal kah?
Apa emang ada fleksibilitas waktu gitu, waktu yang maksudnya mudah apa? Yaudah saya mau masuk hari ini, besok saya nggak usah lagi, besok masuk lagi dan atau gimana Ustaz? Baik, ini awalnya kebiasaan, mohon maaf, budaya privat. Budaya privat. Di mana orang tua manggil guru ngaji ke rumah. Oh iya betul. Gitu kan ya. Iya. Ini saya membalikan fakta. Selama ini mohon maaf, banyak kita ini yang tidak menghormati, menghargai para guru-guru ngaji. Sehingga dia harus datang ke rumah, mendidik anak-anak kita dengan waktu yang ya seadanya. Anak belum siap dan sebagainya, akhirnya si guru nunggu. Ini khawatir guru nggak ada ini keberkahan, izah terutama wibawa itu nggak ada. Betul. Maka saya bangun SHQ ini di antara tujuannya adalah mengangkat wibawa para guru ngaji. Jadi yang benar adalah santri datangi gurunya, bukan guru mendatangi santri. Karena ilmu itu didatangi saja, dikejar ya. Betul. Iya, betul. Nah, maka dari itu untuk format waktu di SHQ ini tetap kita ada jam formalnya. Nggak sembarangan. Bagaimana Ustaz? Waktunya bagaimana Ustaz? Pertama, pilihan hari. Jadi ada kelas reguler. Kelas reguler dari Senin sampai Kamis. Senin dan Kamis. Dan Kamis atau sampai kan? Sampai. Senin, Selasa, Rabu, Kamis 4 hari berarti. Siap. Itu reguler. Ada juga kelas weekend, Sabtu dan hari Ahad. Nah, 2 hari. Dua pilihan ini ada 2 pilihan lagi. Bisa ngambil pagi, bisa ngambil sore. Karena kita ini kursus, jadi kita menjawab tantangan. Misalkan anak saya ini usia belum masuk SD, bisa nggak masuk pagi? Ada kelas pagi. Masya Allah. Dari jam 9 sampai jam 12. Ustaz, anak saya ini sudah masuk SD formal nih, sampai jam 2 siang. Ada nggak SHQ jamnya? Ada, sore hari. Jam 3 sampai maghrib. Masya Allah. Ustaz, anak saya full day. Ada weekend. Nah, jadi nggak ada celah, gitu, nggak ada celah untuk tidak bisa ikut. Gitu. Dan itu memudahkan orang tua untuk mengantar, untuk menemani, gitu. Iya, karena ada pilihannya banyak. Betul, alhamdulillah. Insya Allah di anak saya mau saya masukin, boleh Ustaz ya? Insya Allah. Masyaallah. Barakallahu fiik. Lagi ini Ustaz, kalau di program SHQ ini kan kalau kita berbicara dengan lembaga kursus Quran. Iya. Kalau lembaga kursus yang saya pahami saat ini, yang kita lihatlah di masyarakat atau di lingkungan masyarakat, dunia pendidikan kursus, itu kan menjamur Ustaz, di mana-mana Ustaz ya. Betul. Ada misalnya di Jakarta saja bisa misalnya ada 5, ada 4, ada dan lain-lain gitu ya. Nah kalau lembaga kursus Quran ini, dia hanya di Tebet ini saja, tadi kan di Bandung ada, atau dan ini gimana konsep untuk dia menyebar dakwah itu Ustaz? Baik, pertama polanya adalah kita menjamin mutu. Oh, menjamin mutu. Jadi kita tidak membuka seperti istilahnya franchise ya. Franchise. Nah, kita tetap menjamin mutu sehingga semua kurikulum terkontrol oleh yang namanya manajemen untuk menjamin mutu ini. Jadi nggak sembarangan buka cabang, itu terkontrol semuanya. Kembali ke manajerial. Tidak ada istilah SHQ pusat, yang ada adalah manajemen yang mengatur SHQ yang ada. Jadi, dari mulai perwajahan kelas, perwajahan ruangan dan sebagainya itu kita atur semuanya. Jadi sudah ada patokannya. Sudah ada patokannya. Ya, sehingga si anak nyaman gitu kan ya, dengan warna, dengan suasana, dengan ruangan SHQ gitu. Walaupun dia di daerah yang lain, tapi SHQ, war SHQ pun itu sama semuanya seperti itu. Jadi standarnya sudah dibentuk ya, dibentuk itu. Jadi walaupun dibuka di Bandung, di Ciputat, di Sumatera pun nantinya, insya Allah tetap sama ya, seperti itu ya. Masya Allah. Dan guru-gurunya pun nggak sembarangan. Jadi, sembarangan dalam arti pada saat rekrutmen atau standarnya, Zat? Iya, pertama rekrutmen juga. Ada istilah seleksi, ya, dari mulai Qur'annya, pengetahuannya, cara pandangnya, bukan akidahnya kita tes juga. Akidahnya. Betul, keyakinannya jangan sampai ada orang yang menyusup ya, orang-orang yang tidak benar dan sebagainya, akhirnya gitu, merusak seperti itu. Maka perlu adanya interview dan sebagainya untuk memastikan kualitas guru tadi. Dan si guru pun tidak langsung terjun ke kelas, tetapi dia harus mendampingi guru yang lama supaya belajar bagaimana cara mengajar Quran di usia dini. Baru semester berikutnya dia berhak mendapatkan porsi halaqah tersebut. Masya Allah, luar biasa. Berarti memang benar-benar konsep kursus Quran itu berbeda ya Ustaz ya? Berbeda. Harus berbeda. Dengan lembaga Quran yang lain yang mungkin yang setipe kayak TPA, karena kan TPA kan itu satu masjid ya pakai TPA masjid itu, betul ya Ustaz ya? Betul. Terus rumah Quran ya rumah Quran saja gitu Ustaz. Tidak mungkin rumah Quran di Bekasi dengan di Tebet namanya sama tapi mungkin standarnya beda. Konsepnya berbeda. Oh, kalau lembaga kursus Quran itu
kurang lebih seperti itu Ustaz ya. Betul. Jadi semuanya ditata dengan baik, diukur dengan baik, dan ketika membuka cabang atau di tempat lain, itu semuanya standarnya sama. Betul. Oh, betul. Masya Allah, luar biasa Ustaz. Semoga SHQ ini tetap berkibar ya, amin, tetap eksis amin, di dunia pendidikan Quran khususnya, karena banyak orang tua di luar sana Ustaz, khususnya mungkin orang tua yang orang tua muda, orang tua milenial yang kita bisa sebut milenial saat ini, termasuk saya Ustaz ya, mungkin ya, karena yang kalau saya bukan kayaknya ya. Saya nggak berani bilang Ustaz ya. Karena khususnya anak yang baru punya anak satu, gitu Ustaz ya. Kita nih mikir kadang-kadang Ustaz, kita mau masukin ke anak kita nih ke lembaga pendidikan seperti apa ya? Betul. Karena kan sekarang sudah banyak heboh berita di luar sana yang ternyata nih seperti kayak pelajaran agama saja sudah mulai mau dibiaskan dan lain-lain. Jadi kita khawatir mau memasukkan anak di salah satu lembaga pendidikan, dan mungkin salah satunya lembaga kursus Quran adalah salah satu solusi ya Ustaz ya. Insyaallah. Dan SHQ mungkin menjadi salah satu contoh yang bisa menjawab tantangan tadi. Baik. Masya Allah, luar biasa Ustaz. Mungkin ada yang bisa antum sampaikan Ustaz kepada sahabat surga semua atau orang tua semua yang ada di luar sana yang sedang ingin mencari lembaga Quran Ustaz. Nah, mungkin ada yang bisa antum sampaikan seperti bisa daftarnya kemana kah, atau ada di mana saja daerahnya kah, gimana Ustaz? Baik. Pertama, untuk para orang tua yang haus akan Telaga Al-Kautsar. Telaga Al-Kautsar. Masya Allah. Indah sekali. Indah sekali. Dari namanya pun luar biasa. Di mana orang yang bisa Allah takdirkan menciduk satu cidukan itu nggak akan pernah merasakan kehausan selama-lamanya. Masya Allah. Dan itu didapatkan tiada lain dengan ayat-ayat Quran, insya Allah. Maka dari itu jangan gegabah, jangan salah memilih. Yang pertama adalah dahulukan Quran. Mulai walaupun dari rumah, ya, sebelum mencari lembaga Quran, mulai dulu berqurannya dari rumah. Jadi jadikan rumah itu adalah rumah Quran itu sendiri. Itu mau tidak mau. Betul. Sehingga ketika kita lembaga Quran itu hanya sebatas partner, karena si anak pun akan kembali ke rumah. Kalau rumahnya settingannya kayak diskotik, walaupun si anak tersebut sekolah di SHQ taruh misalkannya, itu mungkin biasa akan berbeda. Karena rumahnya belum tercipta suasana Quran. Maka langkah pertama adalah ciptakan suasana Quran. Bukan berarti harus tempel, kaligrafi, dan enggak seperti itu. Tetapi setidaknya adalah dari orang tua dulu. Ada keinginan yang kuat ya dari dirinya untuk berquran secara fungsional, baik untuk dirinya maupun untuk anak-anaknya. Langkah berikutnya baru searching, mencari. Lembaga mana yang tepat? Lembaga mana yang bisa kita percayakan untuk menjadi tangan kanan kita sebagai orang penting tua. Saat itu. Penting. Ya. Jadi tidak kita serahkan ini sebatas tangan kanan. Karena kembali setelah SHQ ini hanya 3 jam belajarnya, yang 21 jamnya adalah kembali kepada milik ayah rumah bundanya, tadi. Milik rumah tadi. Maka penting rumah tadi kita buatkan suasana Quran dulu. Masya Allah. Setelah kita searching, ya diantaranya insya Allah tadi sudah saya ucapkan, SHQ bukan segala-galanya. Tapi SHQ bisa menjadi awal dari segalanya. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Untuk cabang saat ini kita sudah ada 5 cabang. Pertama di SHQ Tebet. Kemudian yang kedua kita buka di Galaksi Bekasi. Berikutnya di Ciputat, tepatnya di Sawah Baru, Tangerang Selatan. Kita buka juga di Bandung, di Buah Batu, Jalan Kelindingan. Dan terakhir lahir SHQ di Zamrud Bekasi. Bekasi ada 2 jadinya. Betul, ada pilihan 2, Masya Allah. Tapi insya Allah kita terus ekspansi ke daerah yang lain supaya SHQ ini bisa dirasakan tidak hanya di daerah yang tidak hanya di sekitar kita saja, tapi di setiap daerah atau bahkan provinsi, pelosok sudah ada SHQ-nya insya Allah. Amin. Insya Allah. Untuk pendaftaran ada websitenya Ustaz ya? Ada websitenya insya Allah ya. Nah, mungkin bisa dicari nanti di Sekolah Hafiz Quran ya Ustaz ya? Sekolah Hafiz Quran insya Allah. Terima kasih banyak Ustaz atas ilmunya, atas pengetahuannya, sangat inspirasi. Jadi menginspirasi khususnya di saya sendiri Ustaz, karena akhirnya mengenal kembali apa sih kursus Quran. Karena kursus Quran itu ternyata sangat berbeda dengan lembaga Quran yang lain ataupun lembaga umum yang ada gitu Ustaz ya.
Jadi semoga ini bisa menjadikan solusi kepada sahabat surga semua yang ada di rumah. Baik. Ya, sebagai solusi juga kepada orang tua yang sedang mencari untuk anak-anaknya, dan semoga juga untuk kebaikan semua, dan semoga tetap sekolah Hafiz Quran tetap eksis, tetap jaya. Amin, amin. Jadi dan terakhir mungkin pesan orang tua, boleh supaya tergugah SHQ ini punya tujuan, dan tujuannya kita tuangkan dalam tagline. Jadi tidak sebatas tagline, tapi ini adalah sebuah tujuan dari pendidikan SHQ. Tagline-nya adalah bertauhid, berbakti, cerdas, berakhlak. Allahu Akbar. Pertama adalah kita ajarkan tauhidnya dulu. Masya Allah. Ya, tidak dulu Quran, tauhidnya dulu. Yang kedua, ajarkan dulu adab berupa baktinya ke orang tua, baktinya ke gurunya, dan ke yang mengajarkannya. Masya Allah. Yang ketiga baru kita masuk pendidikan kecerdasannya, yaitu Qur'annya. Dan output terakhir adalah pendidikan akhlak dan keseharian. Bertauhid, berbakti, cerdas, berakhlak. Masya Allah. Seperti itu. Terima kasih banyak Ustadz. Semoga podcast SHQ ini menjadi siaran dakwah sangat hikmah penuh berkah. Amin ya Rabb. Amin. Barakallahu fikum. Kita tutup sama-sama dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast SHQ, siaran dakwah syarat hikmah penuh berkah. Allahu Akbar.